Azza, selamat datang kembali di Talk Musim 2025. Let's talk, learn, and inspire. Tempat di mana kita berbagi cerita yang inspiratif dan juga tentunya eksklusif. Nah, di episode spesial kali ini kita akan membahas suatu topik nih yang relate sangat dengan mahasiswa gitu, yaitu tentang peran mahasiswa dalam isu sosial dan tentunya berpikir kritis. Nah, gimana sih caranya mahasiswa itu bisa menjalankan perannya yang bukan hanya sebagai pelajar dan pengamat, akan tetapi juga sebagai penggerak dan pengkritik kebijakan. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, izinkan aku perkenalkan diri, nama aku Alif yang akan membantu sesi editor kali ini. Dan tentu saja saya tidak sendiri di sini, kita juga mempunyai tamu yang spesial yaitu Bung Dera, yaitu seseorang mungkin mahasiswa yang sering vokal gitu dalam isu-isu sosial lah. Oke, boleh diperkenalkan dulu siapa namanya dan dari semester berapa, jurusan apa, kesibukannya apa? Aduh. Boleh, boleh, boleh. Baik, perkenalkan, sebelumnya nama aku Dera Fitra Fatul Bari. Aku sekarang kebetulan eh, semester 5 Semester angkatan 5. 2023 dan aku dari kelas B. Halo Mm-mm. kawan-kawan kelas B. Dan mungkin untuk jurusan kan kita satu jurusan Iya, ya, betul dari betul betul. pendidikan Harus harus online. akrab akrab. Ah, Betul. Oke, ini mengenai peran-peran mahasiswa gitu ya, yaitu mahasiswa sebagai iron stock, mahasiswa sebagai agent of change, mahasiswa juga sebagai social control. Nah, bicara tentang mahasiswa ini yang terbayang itu sebagai agen perubahan. Tapi apa artinya sih agen perubahan di zaman sekarang gitu? Dan menurut AA Dera sendiri, apakah mahasiswa masih mempunyai tanggung jawab untuk turun ke jalan ataupun cukup hanya bersuara lewat sosial media? Cukup cukup kompleks ya pertanyaannya, tapi akan saya coba jawab satu persatu Boleh, dulu boleh, nih. boleh. Santai saja, santai saja. Secara garis besar kan tadi yang Pak Alif tanyakan terkait peran dan makna mahasiswa gitu. Betul. Terus tadi disenggol juga terkait mahasiswa sebagai agent of Iya, change, betul, betul, betul. sebagai social Control control dan or iron stock juga. iron stock. Nah, bagi aku sendiri mahasiswa sebagai agent of change itu bukan hanya bertolak ukur pada perubahan yang besar Mhm. gitu, tapi pada perubahan-perubahan kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari gitu, yang sifatnya repetitif gitu, namun konsisten gitu. Mhm. Contohnya kayak apa ya? Kita rajin mengingatkan teman kita untuk tidak buang sampah sembarangan, atau Betul. kita tidak diam ketika melihat ada dosen atau ada teman kita yang bercerita dia mendapatkan perlakuan yang Tidak tidak senonoh. senonoh Betul, dari betul. dosen atau staf kampus lainnya atau bahkan kawan-kawannya gitu. Dan terus sebagai social control, aku sendiri memaknai social control ini tuh kayak apa ya? Mahasiswa itu punya kelebihan dari sumber daya yang luas gitu, Mhm. energi yang lumayan besar gitu untuk bisa apa ya? Menjadi pengawas gitu, terutama di stakeholder saat ini, entah itu dalam bentuk lembaga di kampus atau pemerintahan, baik itu tingkat daerah atau provinsi atau baik pun nasional gitu. Betul, betul. Nah, social control di sini tuh kayak apa ya? Kita tuh punya kesempatan nih buat ngasih suara kritis, buat ngasih kritik gitu dan pengawasan kita terhadap stakeholder agar dia menjalankan Tugasnya dengan tugas. baik. Nah, itu dia. Tugas dengan baik gitu, tidak melenceng Betul. apalagi menguntungkan dirinya sendiri gitu. Nah, iya betul. Gitu paling. Dan terakhir Iron Stock. Iron Stock. Apa ya? Iron Stock buat aku sepertinya kayak harapan gitu. Harapan Investasi jangka panjang dari kita sebagai mahasiswa gitu. untuk menjadi pemimpin di masa depan gitu. Nah, itu betul gitu. Ketika kita jadi mahasiswa kan kita punya apa ya? eh Punya dorongan untuk cenderung menggali ilmu pengetahuan Betul, betul, sebanyak-banyaknya. betul. Kita mendapatkan akses ke sumber pengetahuan yang lebih luas yang nantinya akan kita manfaatkan gitu. Entah itu saat kita nanti di masyarakat atau di karir kita nanti. Jadi Aerostek ini investasi jangka panjang gitu yang nantinya akan kita petik ketika kita sudah Mhm. hidup di masyarakat. Seperti itu, Pak Alif. Betul. Oke nih, di tengah banyaknya berita-berita yang beredar mengenai kebijakan-kebijakan konyol nih, seperti eh TNI masuk sipil gitu Aduh, ya. iya. Iya lagi, iya lagi, iya Eee, lagi. apa ya, kayaknya mahasiswa ini seperti kebingungan gitu dengan kebijakan yang ada dan juga lainnya gitu. Nah, menurut AA sendiri kenapa sih peran mahasiswa itu di masyarakat itu penting gitu dalam konteks,
pengawasan kebijakan ini? Kenapa peran mahasiswa penting? Oke, baik-baik, pertanyaan strategis. Apa ya? Karena kita itu pada saat ini sedang pada posisi yang strategis gitu, yang unik. Seperti yang tadi aku bilang gitu, kita punya akses ke pengetahuan, kita punya akses ke sumber daya, kita punya akses ke apa ya, ke masa yang lebih luas, Betul, contohnya entah itu di kampus, di organisasinya, atau di kegiatan-kegiatan di luar kampus lainnya gitu. Dan kenapa kita yang harus bersuara gitu, kita yang harus terdepan karena apa ya, terkadang ketika kita memperjuangkan suatu isu, memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat, bukan berarti kita mengambil alih rakyat tersebut gitu Hmm, atau masyarakat tersebut untuk memperjuangkan hak-haknya gitu. Barangkali masyarakat yang ada di sana tuh ya ada keterbatasan akses, baik itu ke betul. pengetahuan atau ke apa ya, pada pada faktor-faktor yang bisa membuat mereka bisa memperjuangkan haknya gitu. Betul, Seperti itu betul. sih kalau kataku paling. Oh, jadi mahasiswa ini mungkin berperan sebagai perwakilan dari masyarakat itu sendiri ya. Nah, Nah, lanjut A. Kenapa suara mahasiswa itu sering dianggap sebagai suara yang mewakili rakyat gitu? Apakah karena mahasiswa dianggap lebih kritis atau karena mereka punya hak untuk apa ya? Bebas untuk berpikir gitu. Memiliki hak kebebasan untuk berpikir. saya rasa kenapa mahasiswa harus jadi apa ya, jadi perwakilan suara rakyat ya, karena kita apa ya, punya moral force gitu. Kita punya dorongan moral untuk Hmm, melaksanakan hal tersebut. Kayak kalau aku sendiri kan, misal nih, aku sekarang udah jadi mahasiswa, udah di hmm, kampus, aku punya banyak akses nih, aku punya apa ya, kebebasan untuk berpikir, untuk bertindak gitu dalam ranah-ranah atau koridor-koridor akademik, baik pun non akademik yang bisa aku tempuh. betul, betul. Dan kenapa apa ya, aku bukan memposisikan diri sebagai perwakilan masyarakat, tapi aku itu masyarakat sendiri gitu. Aku Mhm, betul, adalah betul, betul, masyarakat betul. itu sendiri gitu. Dan hak-hak yang mereka sedang perjuangkan itu adalah hak aku juga gitu. Entah Mhm, itu hak hidup mereka. Contohnya sekarang kan yang terjadi di Sukahaji itu, betul. yang kebakaran dan ada dugaan atau indikasi kuat bahwa Ada itu tuh, pensabotasean gitu ya. nah itu ada sabotase gitu. Ya bukan pure kebakaran, bukan Betul, kecelakaan betul, gitu. betul. Itu kan hak hidup masyarakat yang sedang direnggut gitu dari mereka. Dan kenapa kawan-kawan di Bandung memperjuangkan hal tersebut bukan karena apa ya, kawan-kawan Sukahaji tidak mampu gitu, Mhm, tapi tetap rasa kepedulian gitu, rasa moral-moral kawan-kawan yang ada di sana, mereka merasa harus membantu gitu. mhm. Karena warga Sukahaji adalah bagian dari kita gitu dan kita Adalah merupakan bagian bagian dari dari warga. warga Sukahaji juga. Nah, itu dia paling. Betul. Jadi ada rasa kepenanggungan gitu ya, sepenanggungan. Nah, itu. Oke nih, dan menurut AA sih, melihat gitu ya, kondisi mahasiswa sekarang yang apatis terhadap isu isu sosial gitu. Apakah karena mereka sibuk akademik, takut salah ngomong, atau merasa suaranya nggak didengar gitu? Kenapa banyak mahasiswa yang apatis Empatis di sini mungkin kayak ke terhadap isu sosial gitu? isu sosial hari ini Tidak ya. menganggap ada atau ya acuh tidak acuh saja gitu. Oke. Mungkin perlu kita definisikan kembali ya. Apa itu mahasiswa apatis gitu? Betul, Apakah itu mereka yang nggak ikut demo? Apakah betul. itu mereka yang nggak upload meme bahlil gitu? Betul, betul, Gitu. betul. Apakah mereka yang Nggak upload meme Bunda Teddy. ah, nah itu dia gitu. Karena apa ya? Saya juga melihat sendiri gitu. Iya betul. Mahasiswa sekarang memang ada yang apatis atau apa ya? Bukan tidak peduli tapi lebih ke bukan masalah dia gitu. Mhm. Padahal hak-hak yang sekarang diperjuangkan, isu-isu yang saat ini sedang diperjuangkan, itu adalah yang akan dia nikmati nanti di esok hari. Betul, betul. Seperti itu gitu. Bukan berarti demo hari ini apa ya, nggak ada manfaatnya gitu buat dia atau cuma sekedar bikin macet jalan Mhm. atau buat ruwet media sosial aja Betul. gitu. Toh pada buktinya gitu, yang saat ini kita Perjuangkan. yang saat ini kita berjuangkan akan nanti kita petik di kemudian hari gitu Betul kali. sekali. Dulu kan pernah ada demo buruh terkait THR. Betul. Kayaknya kan sekarang kita dapat tuh tunjangan THR. Dulu ada pernah demo buruh perempuan menuntut terkait cuti melahirkan. Betul. Sekarang pekerja-pekerja perempuan kan udah bisa menikmati hal tersebut. Iya, betul, betul, betul. Secara tidak sadar mereka menikmati apa yang telah mereka perjuangkan gitu ya. Dan mungkin
apa ya, menjadi salah satu faktor kenapa mereka cenderung tidak peduli itu kayak yang tadi kata Pak sebutkan, mungkin karena takut bersuara di media sosial gitu kan. Sekarang itu banyak banyak buzzer gitu. Iya, betul betul Kita betul. bersuara, wah, Wah, buzzer lu. langsung diserang kan. Nah, Ya, betul. kamu anak abah ya kamu ya. Wah, 58%. Wah, gitu paling mungkin. Jadi apa ya? Daripada ya cari masalah, kayaknya mending dia cari aman aja gitu. Iya, Ya, betul. aku mah gak ikutan gitu. Tapi pasti dalam hatinya pasti adalah tergerak gitu untuk eh, melihat isu sosial hari ini gitu yang kian hari kebebasan Mungkin sipil konyol itu saja ya. semakin tergerus, Iya, betul. kebijakan-kebijakannya semakin konyol, komunikasi pemerintah yang Gak ada ya arahnya. tahu sendirilah seperti Iya. itu. Dan bagaimana sih cara mahasiswa bisa tetap kritis di tengah banjir informasi dan opini di media sosial? Nah, menurut A sendiri apa strategi yang bisa digunakan oleh para mahasiswa gitu ya, biar tidak apa ya, tidak gampang kemakan hoax gitu terhadap informasi-informasi yang ada. Betul, 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 betul. Betul. Sangat menarik. Kita berkaca dulu ke belakang gitu. Dulu kan Betul. apa ya, mahasiswa atau ya pelajar-pelajar dulu kan kenapa mereka membaca buku yang sangat banyak tuh ya karena kurangnya aliran informasi Informasi yang yang mereka mereka terima. terima gitu. Dan dengan hari ini kita punya media sosial, kita punya platform-platform kayak YouTube, atau segala macamnya gitu yang bisa Betul. memberi kita informasi. Namun seringkali kan informasi yang kita dapat gitu entah itu lewat FYP kita atau lewat beranda Instagram, lewat YouTube yang kita tonton kayaknya terlalu banyak gitu Hmm, informasi yang kita terima sehingga eh apa ya? Otak kita tuh kayak mumet overwhelmed gitu, gitu. overwhelmed gitu. Ngolobol beting gitu. Hmm, Kayaknya kalau aku sendiri gitu menanggapi flood information yang hari ini ada di medsos tuh kayak yang penting aku punya filter gitu. iya betul. Filter itu yang pertama. Filternya kayak apa sih Kak? Kayak apa ya? Kita tuh bisa meninjau kembali berita atau sumbernya gitu. Mhm. Misal kita dapat nih sekarang di FYP tiba-tiba ada 10.000 korban MBG keracunan gini gini gini. Jangan jangan langsung share atau jangan langsung kita percaya gitu. Tapi Mhm. ini sumbernya dari mana gitu? Apakah dari media atau dia asal comot saja atau emang apa ya? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu hanya untuk Betul. menyebarkan Keresahan gitu ya. keresahan atau mengadu domba di media sosial itu kan Betul, betul. bisa terjadi gitu. Jadi kita tetap harus memverifikasi sumber gitu. Kali. Terus yang selanjutnya mungkin eh, kontrol emosi sih. Terlalu sulit. Kontrol emosi. Kadang ketika kita scroll sosmed apalagi lihat berita-berita Buat kita kadang tentang bikin capek secara mental gitu, Pak. iya. Heeh. Jadi kalau saya tuh biasanya ketika udah banyak ngelihat mungkin berita-berita yang kurang mengenakan gitu. Nah, biasanya untuk mengontrol mentalitas saya itu biasanya apa ya, mengimbangi antara berita baik dan berita buruk gitu. Ketika saya sudah cukup nih membaca berita-berita buruk, mungkin ya yang disebabkan oleh gitu ya. Nah, itu langsung saya pindah ke berita lain yang mungkin lebih positif gitu ya. Dan juga apa ya, mungkin tantangan di zaman sekarang juga semakin susah gitu untuk memfilter suatu informasi. Apalagi dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat gitu, dengan mungkin AI yang lebih apa ya, mungkin bisa disebut lebih realistis realistis gitu sekarang tuh. Hmm. Sulit untuk membedakan mana yang asli, mana yang AI gitu. Nah, itu dia. Ya, itu tadi penting untuk kita mengetahui perkembangan zaman itu Betul, apalagi sekarang beredar video-video AI. Jadi kita apa ya? Harus bisa mengidentifikasi juga mungkin ya. betul betul. Kayak ciri-cirinya kalau AI itu kayak gimana gitu supaya Hmm, jangan mudah terbawa suasana gitu, jangan mudah terbawa emosi tadi gitu. Sehingga kita punya kejernihan berpikir gitu untuk apa ya? Mengkonsumsi berita tadi gitu. mhm, Terus juga apa ya? Kalau aku sih berharapnya gitu mhm, untuk menghandle eh, ketakutan dalam bersuara di media sosial itu, apa ya? Kita juga tetap harus punya ruang ruang berpikir bebas di kampus gitu. betul. Kita harus banyak diskusi, bukan hanya diskusi-diskusi yang diadakan oleh ormawa saja atau oleh organisasi gitu, tapi
bagaimana kita membuat diskusi yang organik gitu yang ada di kampus, Hmm. entah itu yang menjawab keresahan-keresahan kita sehari-hari atau organisasi atau diskusi nih yang sekedar, duh penasaran gitu, kenapa kok ini bisa gini gitu. Betul. Ayo kumpulin bareng, set, ada informasi kan tuh, ada insight gitu. Hmm. Supaya kita bisa mencerna informasi secara faktual gitu. Seperti itu sih, Pak. Oke, nih tadi ngomong-ngomong soal berpikir kritis juga nih, A. Menurut A, gimana sih cara mahasiswa itu bisa tetap mengembangkan berpikir kritis mereka di tengah lingkungan kampus yang mungkin apatis dan pasif nih, A? Itu tuh perlu dari diri sendiri kah? Perlu dari dosen kah? Atau sistem kampusnya gitu? Yap, tentunya kalau kita mau berkembang ya kita harus punya keinginan Iya, gitu. betul. Gak mungkin gitu kan, eh misal aku nih pengen Alip pintar, pengen Alip tahu tahu ini, tahu ini, tahu itu gitu. Tapi dari Alipnya sendiri gak ada keinginan gitu, gak ada kebutuhan untuk bisa Betul. mempelajari hal itu gitu. Tetap dimulai dari diri sendiri gitu, entah Hmm, itu kita mulai banyak baca buku, kita nulis-nulis, atau kita review nih buku yang udah kita baca ke teman betul. kita sendiri gitu. Terus tadi budaya diskusi yang harus eh apa ya, kita hidupkan gitu. Nggak perlu diskusi yang ruangnya banyak Hmm, atau lingkarannya luas gitu, tapi cukup diskusi sama teman 2 sampai 3 orang gitu, beres matkul nanti kita diskusiin matkul tersebut kayak gimana gitu. betul. Entahkah teman kita punya perbedaan perspektif atau seperti apa gitu. Dan lembaga pun tentu harus mendukung gitu agar Hmm, mahasiswanya pada pintar, agar mahasiswanya kritis gitu. betul. Solusinya dengan apa? Dengan mendengarkan kritik dan aspirasi mahasiswa gitu. Bukan hanya sekedar mengadakan forum seperti mereka mendengar pendapat kita, tapi pada kenyataannya tidak digubris sama sekali gitu. Betul, betul, betul. Seperti itu sih, Pak. Oke nih, A. Selain dari kampus dan dari diri sendiri juga, menurut AA, organisasi ini juga berdampak gak sih terhadap apa ya perkembangan pemikiran kritis dari mahasiswa? Dan apakah organisasi itu masih relevan pada zaman sekarang? Kalau menurut aku, organisasi, tapi organisasi semacam Ormawa atau Iya, betul, betul. Ormawa Atau komunitas lah itu. atau Iya, komunitas gitu. Yang penting ada dalam ruang lingkup mahasiswa. betul, betul. Menurut aku itu sangat mendukung gitu terhadap perkembangan mahasiswa, apalagi Hmm, daya berpikir kritisnya gitu. Contohnya, eh, alhamdulillah kan aku hari ini udah 2 periode nih di betul. Bisa. himpunan gitu, di EDSA Iya. terutama. Wih. Yes. Ya, aku banyak belajar gitu dari proses selama 2 periode tersebut. Banyak yang aku dapatkan gitu, baik itu secara apa ya, eh, skill atau kompetensi teknis Hmm, atau buah-buah pemikiran yang kita dapatkan ketika apa ya, berdialog atau berdialektika ketika teman kita memaparkan konsep, betul, kita betul. mencoba mencari sudut perspektif lainnya gitu. Bagaimana konsep ini bisa bekerja dengan optimal, terus bagaimana kita mengevaluasi suatu program kan kita harus melihat bukan hanya dari satu kacamata gitu. Betul. Boleh jadi kacamata kita sebagai panitia itu acara kita sudah perfect gitu. Tapi Tapi dari kacamata lain itu belum ya? nah, Nah, itu kayak dari perspektif peserta atau ya, mahasiswa, dari perspektif dosen, kita tetap harus bisa mencerna gitu, betul, betul. agar nantinya ini bisa dievaluasi untuk kedepannya agar menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi, agar manfaatnya lebih besar lagi gitu. Dan juga kalau yang aku rasa di organisasi itu kadang-kadang apa ya, eh, proses berkembang kita tuh gak cuma di ruang-ruang formal kali. Hmm, Bukan hanya sekedar melaksanakan program, bukan hanya sekedar rapat, tapi di luar rapat-rapat itu kita harus bisa memanfaatkan waktu kita, tenaga kita, entah itu untuk brainstorming sama sama kawan seorganisasi kita, betul, betul. atau kita diskusikan permasalahan yang hari-hari ini ada di Ormawa, atau saling tukar pikiran, tukar perasaan tentang apa yang dialami, apa yang kita alami, siapa tahu kita dapat titik tengahnya nih. Nah, harus apa gitu kita ke depannya. Oke, begitu ternyata ya. Oke nih, A. Ngomong-ngomong soal tadi tentang mahasiswa mungkin yang masih takut untuk bersuara gitu. Dari A sendiri ada gak sih motivasi untuk apa ya diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut agar tidak takut dan jangan malas untuk bersuara terhadap mungkin ketika mengkritik kebijakan-kebijakan konyol yang ada gitu. Apa ya? Bukan motivasi mungkin ya, tapi ajakan gitu. Betul. Kawan-kawan, apa ya? Sekarang tuh kalian harus bersuara gitu. Kita nggak tahu
kedepannya bakal kayak gimana, kita gak tahu impact dari suara kita itu kan sebesar apa, tapi niat dari kita untuk bersuara saja sudah bagus. Dan ingat gitu, jangan hanya menargetkan perubahan-perubahan besar gitu. Kadang perubahan-perubahan kecil nih yang kita lakukan setiap hari, justru itu yang paling berdampak buat kita. Betul sekali. Itu sih. Dan juga apa ya? Persenjatai diri kawan-kawan gitu dengan pengetahuan tentunya agar kita bisa apa ya? Ya bisa memperjuangkan hak-hak kita untuk hidup lebih layak di kemudian hari. Betul sekali. Oke nih, untuk segmen-segmen intinya sudah selesai dan kita akan move up into the segmen fun gitu. Fun, Di sini fun gimana nih? Fun gimana nih? di Games sini kah? jadi nanti diberikan 2 pilihan gitu kan. Itu diminta untuk memilih salah satu dari 2 pilihan ini gitu. Jadi lebih memilih ini gitu. Oke, siap? Oke. Oke, nomor 1. Berani beda pendapat atau main aman aja biar gak diserang netizen? Beda pendapat. Beda pendapat. Beda pendapat. Kenapa tuh? Ya, apa ya? Kalau kita cari aman, terus cari aman, pada akhirnya kan kita gak berkembang gitu. Iya, Kita betul. gak bisa dapat kritikan dari orang lain gitu. Ketika kita berbeda pendapat, tentu kita pun harus punya usaha untuk mempertahankan pendapat kita gitu. Iya, betul Nah, di situ sekali. kan kita bisa tuh kayak cari-cari sumber untuk memperkuat argumen kita. Paling kan tanpa disadari kita belajar gitu. Betul. Seperti itu sih. Oke, yang kedua nih, jadi pengamat isu sosial atau jadi pelaku perubahan kecil di sekitar? Harus jadi pelaku atau jadi Pelaku ya. mahasiswa mah. Pengamat doang mah gak ada dampak. Lalu yang ketiga, demo di jalan atau vokal di media sosial? Menurut aku keduanya penting. Iya, keduanya penting sih. Kadang-kadang bersuara di media sosial itu membuat apa yang kita suarakan itu jangkauannya lebih luas dan juga bisa memobilisasi massa gitu. Dengan misal hari ini mau aksi di sini sini sini. Mereka kan yang mau ikut aksi gak perlu tuh ikut konsolidasi. Yang penting mereka tahu titik aksinya di mana, aksinya kapan. Jadi mereka bisa ikut, bisa memobilisasi massa. Tapi di satu sisi demo turun ke jalan langsung pun sangat berpengaruh karena kita bisa memberikan tekanan langsung nih kepada stakeholder yang ada agar mereka bisa melihat sebetapa serius kita memperjuangkan hak-hak kita. Betul Gitu sekali. Jadi harus seimbang ya. Harus Nggak seimbang. cuma di media sosial doang gitu. Takutnya nanti itu jadi selektivism. Dan Nah, itu tuh itu. salah satu apa ya? Kalau mungkin selektivism itu nggak terlalu buruk juga, tapi ya apa ya? Lebih bagus diseimbangin aja gitu. Ada aksi di media sosial dan ada aksi di kehidupan nyata juga. Oke nih, langsung ke yang selanjutnya. Kritis tapi sopan atau frontal biar didengar? Dilema Soalnya kan apa ya? Sebagai mahasiswa kan pasti kita punya ya tekanan moral Iya, tadi betul. gitu. Ketika kita bersuara frontal dinilainya, kok mahasiswa gini? Gitu. Iya, Ketika kita sopan, aspirasi kita gak didengar gitu. betul. Kalau aku pribadi lebih milih frontal gitu. Frontal. Iya. Oke, meskipun ada tekanan dari beberapa pihak ya. Itu. Tapi sopan gak Itara didenge? Itu dia. Oke. Yang aman-aman juga jarang didengar. Nah, Giliran kita udah rusuh baru. baru dipermasalahin tuh. Iya, betul. Fasilitas rusak, ini rusak. Oke, kita lanjut yang terakhir gitu ya. Oke. Bikin perubahan kecil yang konsisten atau aksi besar tapi cuma sekali? Perubahan kecil yang konsisten. Konsisten. Oke, karena sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Oke, mungkin segitu segmen fun-nya gitu. Terima kasih kepada Bung Dera yang telah hadir di episode Idito kali ini. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi mahasiswa itu bukan cuma soal kuliah, soal IPK, tapi soal bagaimana kita memaknai gitu, peran kita di tengah masyarakat yang terus berubah. Dan berpikir kritis bukan berarti skeptis, teman-teman, tapi sadar dan peduli karena perubahan besar selalu dimulai dari yang berani berpikir gitu. Dan semoga semua ini netizen-netizen kita semuanya terhibur dengan seluruh episode kami dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penonton setia kami dan menyampaikan bahwa berakhirnya episode ini juga menutup perjalanan panjang Iditalk dari awal episode sampai akhir ini. Dan sampai jumpa di musim terbaru Iditalk 2026. Glorious Edsa, Victorious Edsa.